Saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan saat pagi hari ini kepada Bapak Gembala tempat ini, di mana beliau menelpon saya 5 hari yang lalu sebelum pengukuran dari Ibu Gembala Kampung Adil. Menelpon, Pak, bisa melayani kita, dan saat pagi hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada majelis tempat ini, full time. Terima kasih sudah mengingatkan saya, Pak Moli. Terima kasih. Dan saat pagi hari ini, perkenalkan nama saya. Nama saya Pendeta Muda Stanley Eli Mulyono, Gembala GBI Lambaran dan Gembala GBI Mamboto 2, Bapak Ibu. Jadi saya anak dari Pendeta Silas yang ada di Bone-Bone. Orang tua saya mengembalakan di Bone-Bone, saya mengembalakan di Lambaran dan Mamboto yang di gunung. Dan puji Tuhan, dan saya punya istri 1, anak baru satu, mungkin ya tahun depan lah tambah. Dan suku Jarong, Bapak Ibu, Jawa dan Rokok. Oh ya, karena sebagian dari tempat ini dekat SMP 2 itu hampir lorong kedua dekat gereja gereja Rokok situ ya. Itu hampir semua saya punya keluarga dari mama saya, karena mama saya orang Rokok, orang Salukana, Bangka juga hampir semua. Jadi tidak asing lagi bertemu Pak Patampa, karena ya dikit-dikit kena Bapak, dikit-dikit kena dengan suku. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Kita membuka dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Roma pasal 8 ayat 31. Kita akan membaca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Amin. Puji Tuhan. Jangan pernah takut ketika Tuhan ada di pihak kita. Itu janji Tuhan bagi setiap kita. Saya memasuki tahun ini menggembalakan di Lambaran. Terhambur Bapak Ibu. Pak, bahaya gembala kasih terhambur cuma bukan. Kedewasaan rohani, iman itu bisa kita ukur bukan ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, tapi dalam keadaan tidak baik, dalam pergumulan, dalam proses, dalam tekanan hidup. Betul Bapak Ibu. Saya 1 minggu kemarin, 2 minggu lah, saya membaptis 4 anak remaja dan pemuda 1. Pemuda ini gereja ya di sebelah lah. Dia beribadah di saya dari 2022, Pak, saya minta dibaptis. Saya tidak lakukan. Saya bilang, oh ya nanti, saya lagi sibuk, saya lagi ada pelayanan. Berjalan pertengahan tahun, masuk 2023, Pak, saya mau dibaptis. Saya tidak layani pun juga, karena saya mengerti habis ini saya baptis ribut. Saya sudah tahu, roh itu sudah bilang baptis saja, Tuhan bersama. Saya tidak, Tuhan, saya tidak mau tanggung resiko terlalu berat. Capek ini jadi gembala. Ya Bapak Ibu, gembala itu capek Bapak Ibu. Langsung 2024 awal tahun, ketika saya khotbah pembukaan tahun, Tuhan bilang baptis anak ini. Sudah saya baptis. Berjalan dengan baik hari itu, sorenya ngamuk omnya. Kenapa saya tidak diberitahu? Padahal omnya gereja sama saya. Dia aktivis di gereja. Tapi kok kesetanan? Orang tuanya dari gereja lain, dia tidak ada masalah. Karena dia pikir anaknya berhak memilih yang mana baik, yang mana yang tidak baik. Oh, kesetanan. Ujung-ujung saya keluar dari gereja, Pak. Saya bilang, oh ya, tidak apa-apa. Saya bilang tidak apa-apa. Karena kenapa? Ngapain saya mengembalakan benalu di dalam gereja?
Lebih baik saya mengembalakan sedikit tapi berkualitas daripada banyak omong kosong, Bapak Ibu. Tidak ada guna. Adakah, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, di dalam Alkitab satu kampung bisa menangkan satu kabupaten? Tidak, Bapak Ibu. Cuma satu orang yang Tuhan pilih untuk bisa menyelamatkan bangsa Israel. Tidak mungkin mau satu kampung, satu kopi. Tidak, Bapak Ibu. Cuma satu orang. Proses itu terjadi. Ketika saya membaptis pulang, saya pulang dari gunung, karena ibadah saya di gunung jam 1. Dia masuk di gunung. Apa maksudnya Pak Pendeta? Kenapa dibaptis begini? Loh, apa maksudnya? Saya bilang, ya tunggu. Saya baru pulang. Oh, ngomel-ngomel di gunung. Saya bilang, gak bahaya dia. Kalau mau ketemu, kita ketemu saja. Jangan bicara di grup, karena kenapa? Jangan ada pada kita roh pemecah dalam hidup ini. Ada masalah, datang pada Pak Gembala. Jangan bicara di grup. Ngapain diumbar-umbar kejelekan rumah tangga kita, keadaan keluarga kita, untuk ditahu semua orang. Memang kamu artis baru tahu. Tidak kan ya? Tak, saya sampaikan. Kenapa? Harusnya saya dihargai, Pak. Walaupun saya omnya. Saya bawa orang tua saya. Daripada kita ribut. Soalnya kan saya ini darah muda. Cepat emosi, Bapak Ibu. Iya. Cepat emosi. Jadi saya sudah, kita pernah. Tapi sembari berjalan Tuhan bekerja. Tapi memang kita harus melihat ketika Bapak Ibu bersama Tuhan, ketika Bapak Ibu Tuhan angkat menjadi sesuatu pelayanan yang luar biasa, jadilah yang punya kerendahan hati. Tidak gampang, Bapak Ibu. Saya mau bilang, kalau saya dipilih untuk bisa jadi gembala atau jadi bekerja, lalu saya bekerja. 2020 terakhir corona itu, masuk corona, saya kan kerja di Bali, jadi HRD. Gaji lumayan, kan? HRD. Ya, bersih saya terima 15 juta. Di luar dari pesangon. Jalan-jalan. Mau tidak mau, orang tua saya kena stroke. Orang tua minta, kamu tetap pelayan di sini, kau gantikan papi. Saya bilang, saya tidak mau. Saya sudah rasakan uang. Tapi tidak, Bapak Ibu. Orang tua kena stroke, saya puasa. Tuhan, besok perjamuan. Pokoknya ini harus sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, sembari 5 hari jalan. Wah, Tuhan, terima kasih. Jalan orang tua saya puasa, Bapak Ibu. 24 jam, 3 jam saya buka. Sisanya 20 jam, 21 jam. Saya puasa. Tuhan, pokoknya sembuh. Hari Sabtu, tidak ada tanda-tanda. Berlutut lagi, Tuhan, berdoa. Besok, kamu perjamuan. Di situ, Bapak Ibu bilang, saya suruh perjamuan. Menolak memang diri. Tapi ketika Tuhan pilih, jangan pernah bilang tidak. Saya mau bilang kenapa? Ketika kita sudah dipilih Tuhan, Tuhan mau kita bekerja seperti balik sesuatu yang Tuhan rencanakan, ada berkat yang Bapak Ibu terima. Saya mau bilang kepada kita, kalau kita mau buka 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Kita akan belajar tentang Daud di sini. 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Terlambat, biar saya yang bacakan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, kalau kita melihat kisah Daud, kalau kita melihat secara realita, Daud ini siapa? Gembala, tiap harinya membawa ketapel, bahasa di sini pape, ya pape, pergi makambing, gembala domba. Tapi dibandingkan dengan Goliat, besar, terlatih, perlengkapan yang luar biasa untuk berperang. Tapi apa kenyataannya?
ketika Daud berperang sama Goliat kalah. Sekarang pertanyaannya lagi, siapa Daud? Kalau kita bicara Daud, ya Daud orang biasa. Tapi di balik itu siapa yang menyertai Daud? Itu yang harus kita garis bawahi. Siapa yang menyertai Daud? Kalau kita melihat perbedaannya kayak gini Bapak Ibu. Daud, Goliat. Kadang kita diperhadapkan dengan keadaan seperti Daud. Kita melihat tantangan, Goliat besar. Tidak pantas ke saya, dia hebat. Dia lebih luar biasa. Sekolahnya bagus, keluarganya terpandang. Kalau saya, tidak mungkin. Tidak pasti. Banyak orang Kristen mundur sebelum berperang karena melihat, tidak layak ke saya, tidak pantas ke saya. Tidak mungkin ini, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, Bapak. Saya mau bilang kepada kita, mungkin keluarga kita biasa-biasa saja, mungkin ekonomi kita biasa-biasa saja, tapi ketika Tuhan menyertai kita, kita bukan jadi orang yang biasa-biasa saja. Seperti sekarang ini, saya di Lambara terkenal menjadi doa semua gereja jemaatnya suka mendoakan orang mati. Kalau susah mati panggil pendetanya GBI, selesai itu. Betul Bapak Ibu. Karunia yang orang tua saya punya turun ke saya. Waktu saya masih sekolah, saya lihat orang tua saya sebelum doakan orang. Besok mati ya, keluarga siap. Hebat sekali orang tua. Oh iya Pak, betul semua. Pergi lagi. Ya, satu minggu lagi ini siap-siap keluarga ya. Saya bilang, kalau mau doa saya tidak bisa. Di situ saya pengen Bapak Ibu. Tuhan, orang tua saya bisa, masa saya tidak bisa. Saya puasa Bapak Ibu. Tuhan dengan segala prosesnya saya puasa. Puasa berapa tahun? 2 tahun Bapak Ibu. Berjalan. Berdoa. Saya juga begitu Bapak Ibu. Ketika mau lihat begini, 1 minggu ini, karena roh yang ada pada saya sebelum berdoa dia sudah berbicara. Setiap kita punya roh Bapak Ibu, Roh Kudus ada Bapak Ibu. Cuman bagaimana caranya untuk mengaktifkan, Bapak Ibu harus bayar harga. Jangan biasakan kehidupan kita, Bapak pendeta ini cuma omong saja. Betul Bapak Ibu, saya mau bilang, Roh Kudus itu ada bersama Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menajamkan roh itu, sebelum kecelakaan terjadi, roh itu sudah mengingatkan hati-hati. Berjaga-jaga. Makanya jangan pernah membatasi karya Tuhan, kuasa Tuhan dengan apa yang kita lihat sekarang ini. Karena kita bisa melihat Tuhan memakai orang-orang luar biasa. Di balik dari luar biasanya, dia siapa kalau tidak ada Tuhan? 2020 Bapak Ibu, saya masuk penjara. Berkelahi. Posisi itu masih PDP. Saya anggap itu uang adalah segalanya. Saya berkelahi di kampung. Satu kampung itu ada kampung memang khusus orang lokal itu. Saya masuk ke Bapak Ibu, ada saya dipukul, saya tidak terima. Sampai 10 orang. Saya dipukul semua, semua dari. Kalau mereka kita bayar saja, saya bayar setan. Ketika kesombongan masuk dalam diri kita, selesai sudah. Uang yang sudah saya kumpul, karena kenapa? Di dalam semuanya itu Tuhan tidak berkenan. Kamu dipanggil untuk menjadi saksi. Ketika kita tidak siap dengan segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, selesai sudah. Karena kenapa? Ketika berkat dikasih kepada kita, kita tidak keluar dengan baik, cuma menjadi kesombongan dalam hidup kita. Ini loh gagah saya, ini loh hebat saya. Waktunya. Ketika pintu itu tertutup, pintu berkat itu Tuhan tutup kembali dengan segala proses supaya kita bisa diubahkan sakitnya mentah.
Sekarang ini Bapak Ibu, kembali kepada kita. Apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita dicukupkan. Bukan. Apa yang ada pada kita cukupkan. Firman Tuhan jelas katanya. Jangan melihat situasi ketika kita melihat bahwa dia lebih hebat. Jangan Goliat mendatangi Daud dengan segala perlengkapan senjata untuk melemahkan Daud. Tapi Daud tidak melihat apa yang ada di depan matanya, tapi melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya, di mana Tuhan menolong. Iya. Itu yang harus kita pandang, Bapak Ibu. Karena setiap pribadi kita, Tuhan sudah merencanakan segala sesuatunya. Setiap keluarga kita, Tuhan sudah menjanjikan segala berkat itu. Tapi, ada kata tapi, siap dengan prosesnya. Pak, bagaimana kita supaya tidak menerima pergumulan? Tantangan proses gampang saja. Banyak patahannya. Masuk saja di sini. Sudah selesai tuh, Bapak Ibu. Tidak ada proses, tidak ada tekanan hidup. Tapi selagi Bapak Ibu masih bisa menginjakkan tanah, masih bisa ke sana kemari, Bapak Ibu masih lihat namanya pergumulan. Bapak Ibu masih melihat namanya proses. Bapak Ibu masih melihat namanya tekanan. Tapi semuanya itu membentuk supaya kita datang kepada Tuhan, supaya kita melihat karya Tuhan. Jangan samakan pekerjaan Tuhan yang dulu dengan yang sekarang. Karena kenapa? Setiap hari janji berkat pertolongan Tuhan itu diperbarui. Ketika Bapak Ibu percaya, kalau saya berpikir sekarang ini, saya tidak bekerja fokus pelayanan full. Tidak ada usaha apa-apa. Tapi saya diberkati Tuhan. Bukan masalah besarnya. Keuangan kita diberkati. Semua. Bukan masalah besarnya, berapa nominalnya, tapi berkat. Saya mau bilang kemana kita? Berkat. Pak, kok Bapak bisa naik mobil? Iya. Saya tidak bisa beli mobil, tapi saya berdoa dan orang itu sembuh. Dia suruh saya pakai itu mobil. Pakai saja Pak untuk pelayanan. Enak dong jadi pendeta, enak dong jadi gembala. Kamu lihat begitu ya, tapi di baliknya tertati-tati, menangis. Pak Oli full time, saya sudah merasakan. Dari Makassar, orang tua saya buka gereja, saya masuk gereja itu diusir sama orang yang tidak bisa. Orang tua saya buka gereja, saya tidak masuk. Tapi apakah saya mengadu kepada orang tua saya? Tidak. Karena memang harus saya hadapi yang kayak begitu. Penolakan itu harus saya hadapi. Tidak usah cari pembelaan. Sekalipun itu secara sejarah itu orang tua saya itu karena dia mau. Tapi saya itu loh pokoknya. Kedua, ketika saya di Jakarta bersama jadi full timer di Pak Niko selama 3 tahun, banyak cara Tuhan untuk menjatuhkan saya supaya saya tertipu, pas dari tempat itu. Tapi apa? Ketika tangan Tuhan masih ada kepada kita, satu tangan Tuhan yang dahsyat itu daripada 10.000 kata pujian tadi untuk menjatuhkan kita ke dalam. Tidak ada kuasa yang 10.000 itu, saya mau bilang kepada kita. Tidak ada kuasa. Karena saya mau bilang bahwa ketika kita datang membawa nama Tuhan, siapa yang melawan kita? Tidak ada. Ketika kita bersama Tuhan, siapa lawan kita? Tidak ada. Enak sekali Pak dengan perjuangan kalau Tuhan bersama kita, tidak ada lawan kita. Betul. Tapi apakah kita bisa menjaga Tuhan ada di pihak kita ketika kita dalam pergumulan? Apakah kita masih bersuka cita ketika kita mendapat pergumulan lewat keluarga, lewat teman, lewat saudara? Karena pergumulan yang saya alami paling berat ketika pergumulan itu datang dari keluarga, dari orang tua, dari saudara. Kalau dari luar kita masih bisa
berusaha untuk mencari jalan. Tapi kalau dua ini agak berat. Tapi kata firman Tuhan, tidak ada pergumulan, tidak ada pencobaan yang melalui pencobaan biasa, tidak berat. Yang memberatkan apa? Cara pikir kita yang kadang memberatkan, berpikir yang belum pernah terjadi sudah kita pikirkan ini pasti kan. Tapi ketika Tuhan bekerja, apa yang tidak pernah kau pikirkan dan tidak pernah kau rancangkan, Tuhan berikan. Tapi mau tidak kita ketika kita jatuh terlentang, tetapi tadi kan Tuhan, saya bersyukur buat segala sesuatu yang sekarang ini salah. Makanya jangan pernah takut. Jangan pernah takut dengan besarnya tantangan. Jangan pernah takut dengan keadaan kita yang biasa-biasa saja. Terlebih, jangan pernah minder karena orang yang ada di kiri kanan kita lebih hebat. Katakan dalam diri kita, mereka lebih hebat, Tuhanku lebih dahsyat. Ketika Bapak Ibu, ya, kalau saya berpikir sampai sekarang ini bisa berdiri tempat ini karena Tuhan. Oh, terkenal saya nakal Bapak. Anaknya pendeta doakan orang kesurupan, anaknya kesetanan. Bapaknya usir setan, anaknya kesetanan, terkenal satu kecamatan. Tapi apa? Kuasa doa itu yang mengubahkan. Kuasa doa itu yang membentuk setiap kita. Jangan anggap remeh tentang doa, Bapak. Sekarang saya mau bilang kepada kita, dalam 24 jam kita beraktivitas dalam sehari, berapa waktu kita berikan kepada Tuhan? Di luar dari doa makan, doa tidur, ya, atau doa makan dan tidur sebagai asuh, seperti bawah, seperti yang di kandang, tidak pernah bersyukur. Berikanlah waktumu kepada Tuhan untuk berdoa Bapak Ibu dalam sehari. Ketika jam 12 selesai, datanglah berdoa. Tidak usah lama-lama. Setidaknya sesuaikan dengan jam kita. Ketika kita ada di tempat marketplace, tempat pekerjaan kita, berikan waktu. Tuhan, saya bersyukur buat siang setengah hari ini, di mana Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dan berkat dari siang, sore, dan malam. Sore, malam mau tidur bersyukur Tuhan. Berikan waktu. Tapi kalau tiap hari kerjakan tiap hari, tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada berkat dalam keuangan kita. Karena kenapa? Kita hanya berpikir pagi, siang, sore, malam. Saya mau bilang kepada kita, utamakan Tuhan dalam hidup, pekerjaan kita, kesehatan kita, keuangan kita. Saya mau bilang kepada kita, jangan sampai ketika Tuhan bosan dalam kehidupan ini, melihat kita, kelakuan kita, Tuhan tarik urat satu begini. Kalau kita melihat, oh Tuhan, sudah baik kemarin begini bagaimana? Disuruh tepuk tangan tidak bisa. Gitu. Oh. Makanya ada pujian katakan hidup ini adalah kesempatan. Kenapa tidak digunakan kesempatan itu dengan baik? Kenapa cuma sebagai slogan nyanyi sudah itu biasa saja? Karena lebih besar itu hal nafsu, Pak. Tidak bisa dilawan. Sedang dosa itu Bapak Ibu enak. Selesai berbuat mati. Saya mau bilang, dosa itu kita buat enak sekali. Selesai kau buat, penderitaan demi penderitaan terjadi. Saya mau bilang kepada kita, karunia yang sudah diberikan kepada Tuhan, kita harus jaga. Karena selangkah kita melenceng ke kiri atau ke kanan, tidak berjalan lurus dengan koridor Tuhan, untuk mendapatkan karunia itu lagi susahnya minta ampun. Harus mulai dari awal. Saya mau bilang kepada kita untuk pagi hari ini, kesimpulannya, ketika kita bersama Tuhan,
Kita harus bisa mengalahkan raksasa ketakutan, raksasa kekhawatiran, raksasa minder, raksasa kelemahan. Dan kita harus melihat bagaimana Tuhan selalu menyertai kita. Bagaimana Tuhan ada bersama kita untuk melihat pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidup kita. Punyalah iman Bapak Ibu. Punyalah pengharapan dalam Tuhan. Sekalipun kata manusia tidak bisa, sekalipun kata orang-orang sekitar kita tidak mungkin, percaya. Kita datang beribadah tempat ini, percaya yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak pasti menjadi pasti. Sebab itulah janji Tuhan bagi kita pada saat pagi hari ini. Seorang pemain musik maju ke depan.